sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insert. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Ngaco. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian, nanti bisa digandakan, saya titip ke pengacara saya, dan filenya minta ke pengacara saya nanti. Sebarkan seluas-luasnya, dan itu gratis untuk kalian rakyat. Terima kasih. Baik, Bang Gufroni selaku LBHP Muhammadiyah yang terlibat. Dr. Tifa dari Muhammadiyah. Dr. Tifa sudah masuk. Dan tadi terima kasih juga untuk para purnawirawan TNI, purnawirawan pejabat yang ada di sini juga. Pak Gufron silakan. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Roy Suryo dan Bapak Dr. Rismon Syarifat dan tentunya beberapa yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, dan tentu saja niat kami menjadi bagian dari kuasa hukum adalah semata-mata ingin Indonesia terbebas dari pengaruh oligarki dan kekuatan dari Joko Widodo. Dan kami merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini dibawa ke ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum di negeri ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizolimi pada hari dinas seterusnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kalau ada? Sebelum ini dilayani oleh Pak Roy, kalau ada pertanyaan sama Pak Rismon. Ya insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat untuk mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya menginginkan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil mokom seperti termul-termul yang ada di luar itu. Mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu tadi mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu orang-orangnya. Jadi insya Allah masyarakat yang silent majority yang menginginkan perubahan di Indonesia dengan baik kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan, dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih, saya kira itu aja ya. Cukup. Ada yang lain untuk Pak Rismon pertanyaan? Cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan PJ ya, pendampingannya sesuai dengan PJ. Ya, pemirsa, itulah tadi sejumlah pernyataan yang dilontarkan dari pihak Roy Suryo CS. Ini ada dari tim kuasa hukum Roy Suryo, ada Ahmad Kozinuddin, yang meyakini bahwa hari ini kliennya, yakni Roy Suryo, tidak akan ditahan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga dari kuasa hukum Roy Suryo lain ada Petrus Celestinus yang mengatakan meskipun penyidik memiliki ratusan bukti ataupun ahli, penyidik juga harus tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang dibawa oleh pihak Roy Suryo, Rismon Syarifat ataupun dari Dr. Tifa. Kemudian juga tadi Roy Suryo menyampaikan
hadir bersama kuasa hukum dan juga para simpatisan yakni mama supporter dan juga dari pihak Muhammadiyah begitu, dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan mereka mewakili seluruh rakyat Indonesia ingin menegakkan kebenaran. Tadi sempat disampaikan jangan sampai presiden sekarang Prabowo Subianto mengulangi kesalahan presiden yang lalu. Kemudian juga tadi respons Yanipar menyampaikan jika tuntutan yang dinyatakan kepadanya dan kepada Roy Suryo CS lain ini tidak terbukti, tuduhannya tidak terbukti, ia akan menuntut sebesar 126 triliun rupiah. Pemirsa, sebelumnya Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka terkesan janggal. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan gak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Roy Suryo mengaku status tersangka dirinya dalam kasus ijazah Jokowi terjadi karena ia hendak mengungkap kejanggalan ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun hal itu dibantah oleh Mardiansyah, Ketua Umum Rampai Nusantara, dan menyebut bahwa Roy Suryo jadi tersangka karena proses hukum. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney mas gitu, kapan ke Melbourne gitu, besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia mas, kecuali kita alien ya. 200 orang iya waktu dia itu klaim seperti itu. Iya, nggak ada, dan saya ketemukan 5 nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada, dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana. Ya, nah tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat, ditakut-takuti ke Sydney. Iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun, multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya, dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu. Sudah saya kumpulkan. Karena itulah, maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh, ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah, maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Baik. Cari-cari. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu,
dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah, ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana, itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah, karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin, tidak perlu dipaksa-paksa oleh Ade dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy Suryo sampaikan, nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney. Nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak, di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka. Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi dalam 2 klaster. Hal ini diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rizbon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari.
ikan kembung seger nih. Goreng kuy. Tapi bumbunya harus pas. Gimana ya? Ikan bisa guys. Ada Reko Kaldu, ikan baru. Dari saripati ikan asli dan 5 rempah pilihan. Ikan gorengnya gurih mantap. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang live. Langkah yang sempat terhenti masih menyimpan sejuta mimpi. Namun, harapan memilih cara baru untuk tetap melaju, berlayar jauh agar impian bisa berlabuh. Kini, sisa yang tak berharga menjadi manfaat yang tak terhingga. Bersama, kita tanam kebaikan untuk tumbuhkan kehidupan. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula, kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Sportakuler November. Vision Plus kasih kamu lanjutan eksklusif Bundesliga, perjuangan Persib di EFC Champions League 2, serunya perebutan posisi ketiga di MotoGP, panasnya ATP Finals, and many more. Jangan sampai skip kompetisi sport favoritmu. Langganan paket Vision Plus Premium mulai dari 20.000 aja. Vision Plus streaming untuk semua. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita akan membahas mengenai pemeriksaan Roy Suryo CS. Hari ini kita sudah terhubung dengan Sekjen PDAD Bersatu, Ade Darmawan. Selamat siang Pak Ade, bagaimana nih Anda menanggapi pemeriksaan Roy Suryo CS pagi hari ini Pak? Iya, selamat siang. Salam hormat buat Mbak Yasmin di studio ya. Kalau ditanyakan terkait apa respon dari kami, ya para pelapor termasuk Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa kembali lagi saya menyampaikan bahwa ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi, itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya. Bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini ya sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti ya kan sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, itu nggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Katakanlah begini, saya berikan contoh.
bahwa seringkali kita dapatkan bahwa foto yang ada di dalam ijazah itu bukanlah milik Insinyur Joko Widodo atau Presiden Republik ke-7, Presiden Republik Indonesia ke-7 atau Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu adalah Dumatno. Dari beberapa diskusi bersama saya pun Mas Roy sangat meyakini apa yang disampaikan itu berdasarkan apa yang dia teliti. Sehingga disitulah terjadi manipulasi sebenarnya. Bahwa kalau kita meneliti, ya toh, contohnya, saya kasih contoh lagi. Ini persamaan terkait foto, terkait stempel yang dikatakan ada di belakang foto dan lain sebagainya dengan cara mengediting. Nah, pertanyaan kita sederhana. Foto itu adalah bukti analog atau fisik loh. Ya, bukan bukti-bukti yang digital. Yang saya berikan contoh kakak lah. Kakak digital kan sekarang ini sudah tidak memiliki tanda tangan dan tidak memiliki foto lagi. Tapi kalau dia memiliki foto, maka itu adalah bukti fisik gitu loh. Repro, saya sudah jelaskan di iNews juga kemarin, bahwa repro pun itu diteliti tentunya melalui puslapor. Analog. Bukan secara digital. Tidak bisa kita mengambil sesuatu bahan yang dikeluarkan tahun 1984 yang merupakan bukan ijazah digital tetapi ijazah analog di tahun itu. Kemudian kita menggunakan aplikasi-aplikasi manipulasi data tersebut dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia di berbagai website. Ini yang dimaksud dengan manipulasi data. Sehingga sesuatu yang tidak cocok untuk dilakukan forensik digital yang harusnya dilakukan secara analog dipaksakan untuk dilakukan digital forensik secara online atau digital. Inilah yang kami anggap bahwa hal ini menjadi presiden buruk terhadap pembelajaran mengungkap sesuatu yang harusnya menggunakan fisik namun digunakan secara online, ya. Jadi disinilah kehati-hatian. Ini adalah pembelajaran bagi bangsa berbangsa bernegara dan menghadapi proses hukum bahwa masyarakat Indonesia bisa melihat di sini. Bisa nggak sih kita semena-mena terhadap suatu data dan informasi pribadi orang lain dengan cara manipulatif? Kalau ini berhasil dan bisa dilakukan itu, niscayalah semua orang pasti bisa menggunakan aplikasi itu dan menuduh, ya, memastikan data orang lain itu palsu. Dan ada kepentingan-kepentingan lain di sini yang akan menjadi presiden buruk. Contoh katakanlah seorang yang memiliki tabungan. Ini dampak ya. Saya berbicara dampak. Ya, kalau misalkan katakanlah kita ada orang yang sudah meninggal, ya. Ini contoh yang agak jauh tapi ini perlu saya sampaikan kepada publik supaya publik juga bisa menyadari, oh, segitu dampaknya. Ternyata digital itu. Katakanlah menerbitkan surat kuasa palsu dengan digital, kemudian menyatakan bahwa orangnya masih hidup yang sebelumnya sudah meninggal, katakanlah seperti itu. Karena tabungan, ya, itu kan semuanya fisik sebenarnya, baik itu tanda tangan. Nah, kalau sampai berhasil bisa dilakukan dengan digital, ini kan berbahaya. Banyak dampak kejahatan-kejahatan yang akan timbul di kemudian hari yang mengatasnamakan orang lain. Nah, ini manipulasi seperti ini, ya, ini harus dihentikan dan memang harus dilakukan efek jera. Kami sih melihat kembali kepada kewenangan Polda Metro di sini dalam pemeriksaan. Pak Ade. Nah, ya, Pak Ade, tadi ada statement menarik yang disampaikan oleh Rizwan sendiri akan menuntut sebesar 126 triliun apabila segala tuduhan ini tidak terbukti. Tanggapan Anda seperti apa?
itu kan anggaran kepolisian Polda Metro Jaya, anggaran yang di Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, yang diberikan kepada Mabes Polri, kemudian ada beberapa anggaran dipecah, kemudian untuk disalurkan kepada seluruh Polda. Dia mengutip melihat itu, bahwa anggaran itu dia mau gugat, dan untuk apa kita juga nggak ngerti. Ini kan harus masuk akal. Gini loh Mbak, kalau Rismon berbicara, ya, semua orang salah. Tidak ada oknum di situ. Kita tahu bahwa kepolisian kita, ya, banyak oknum-oknum juga yang tidak benar di dalam penerapan hukum, misalkan katakanlah seperti itu. Tetapi itu kan oknum. Tidak bisa kita main hantam kromo gitu loh. Artinya seluruhnya salah di mata Rismon. Saudara Rismon ini kan aku tahu betul, karena beberapa juga saya sering berdiskusi dengan dia. Jadi kita tahu betul apa yang ada di dalam pemikiran saudara Rismon ini, gitu loh. Bahwa kemudian dia mau menuntut, itu kan hal yang saya anggap nggak masuk akal, nggak relevan, ya. Ikuti sajalah. Kalaupun kamu menjadi tersangka, tentu tidak hanya tuntutan yang bisa dilakukan, tentu dengan ada upaya hukum lain seperti prapit, kemudian gelar perkara khusus yang bisa dilakukan, segala sesuatunya itu bisa dilakukan. Ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan bila terjadi penahanan terhadap pemeriksaan hari ini. Kami berharap tentu masyarakat Indonesia, karena mereka mengklaim bahwa dia adalah masyarakat Indonesia saat ini, ya tentu masyarakat Indonesia juga mau melihat, bukan hanya dari kelompok mereka, gitu loh. Kelompok-kelompok yang memang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo juga utamanya, itu yang pertama. Terus orang-orang yang memang melihat ini dari kacamata netral. Yang mana yang benar? Kalau dia benar, penetapan tersangka itu tidak mungkin dilakukan oleh Polda Metro. Tidak berani satu institusi Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup. Tidak boleh itu. Itu sangat jahat itu ketika itu dilakukan. Dan kami meyakini apa yang disajikan oleh dan yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Kita tidak bisa menyalahkan oknum kepolisiannya. Oknum pun itu tidak akan berani itu untuk kasus ini. Saya pastikan, Mbak, tidak akan berani Polda Metro Jaya macam-macam untuk kasus ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ade Darmawan selaku Sekjen PRAD Bersatu telah bergabung bersama kami dalam Breaking News. Kita akan pantau terus Pak proses pemeriksaan Roy Suryo CS hari ini. Pendidikan yang bagus terhadap masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik.
Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, kita kembali mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo terkait pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Selanjutnya Mas Roy, silakan. Mas Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Isman Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Isman tidak mewakili Dr. Isman sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini. Ya, pemirsa, demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi Ayu Siang akan hadir bersama rekan Bernadita Ginting. Saya Asma Antania pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tolong. Ada keranda? Pintunya apa pintunya? Kayak mobil box, ada itu pintunya, ada rang-rangnya. Mobil box pengangkut uang terbakar di Jalan Trans Barat, Sulawesi. Api cepat membesar hingga menghanguskan uang lebih dari 4 miliar rupiah yang ada di dalam mobil. Polisi melakukan olah TKP, menyelidiki penyebab pasti terbakarnya mobil. Sementara itu di Cikarang Selatan, Bekasi, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32. Mobil yang melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta awalnya mengeluarkan asap di bagian mesin, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban, pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga merobohkan gubuk kosong yang sering digunakan untuk menggunakan sabu. Keberadaan gubuk tersebut membuat warga resah. Warga yang didominasi emak-emak pun menggerebek gubuk dan temukan alat hisap sabu. Usai menemukan barang bukti, keadaan itu menyulut amarah para emak-emak hingga terjadi pembongkaran paksa. Kepala desa setempat sudah memperingatkan pemilik agar gubuk segera dibongkar, namun tidak direspon. Karena sudah meresahkan di masyarakat ataupun masyarakat tidak nyaman lagi dengan adanya gubuk tersebut. Sebelumnya pihak desa sendiri apakah pernah melakukan peneguran ataupun pemberitahuan kepada pemilik pondok tersebut? Nah, sebelumnya di tahun 2024
itu sebenarnya sudah sampai ke Polsek Babu Salam dan ada surat pernyataan dari yang menempati gubuk tersebut bahwa itu akan dibongkar sendiri. Jadi setelah setahun berlalu masyarakat tidak sampai hari ini tidak dibongkar oleh pemiliknya. Pemerintah desa berharap polisi serius menangani peredaran narkoba di Aceh Tenggara, khususnya di desa Batu Bulan Asli. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Roy Suryo CS hari ini diperiksa sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Sadis, istri pegawai pajak Manokwari tewas dimutilasi, jasad ditemukan dalam septic tank rumah kosong. Anggota DPRD Gorontalo Mustafa Yasin ditetapkan tersangka penipuan jemaah haji furodah lebih dari 2 miliar rupiah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kita awali iNews Siang hari ini dari penertiban puluhan bangunan liar di sepanjang stasiun Depok, Jawa Barat karena mengganggu akses jalan menuju stasiun Depok. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan dan saluran air menuju stasiun Depok Lama, Kota Depok, Jawa Barat. Deretan kios serta lapak semi permanen yang sudah bertahun-tahun berdiri dirobohkan petugas. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah dan memindahkan barang dagangan mereka. Pedagang mengaku sudah mendapati surat peringatan sebanyak 3 kali. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Depok menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Pertama, bangunan yang liar melanggar sepadan saluran ya, jalan, terus PKL, yang membuat di sini terjadi traffic jam atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah bapak-bapak teman-teman bisa suasananya bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Total ada 110 pedagang yang ditertibkan karena tidak mengindahkan 3 kali surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya. Pemerintah Kota Depok berencana membangun trotoar dan ruang terbuka yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di sekitar stasiun Depok Lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ratusan pekerja menggeruduk kantor bus Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Penggerudukan dipicu dugaan pelecehan yang dialami 3 wanita pegawai PT Transjakarta. Semuanya yuk, merapat di depan mobil komando. 1, 2, 3. Ayo perempuan. Dengan bentangkan spanduk berisi tuntutan dan berorasi di atas truk komando, ratusan pekerja menggeruduk kantor PT Bus Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Para pendemo beraksi usai adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh 2 oknum atasan yang berbeda. Ratusan massa mengatasnamakan dirinya pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Transportasi Jakarta menuntut agar memecat oknum atasan tersebut. 6 tuntutan juga disuarakan dalam demo.
diinformasikan pelaku hanya diberikan SP2. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita pertanyakan kembali keseriusan daripada manajemen untuk mengusut tuntas kasus ini. Aksi akhirnya bubar setelah pihak perwakilan pendemo diterima oleh atasan PT Transjakarta yang berjanji akan menyelesaikan masalah dugaan pelecehan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Roy Suryo CS diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dengan menyandang status tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya Kamis siang sekitar pukul 10:30. Selain Roy, tersangka lainnya, yakni Rismon Sianipar juga tiba dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Sementara Dr. Tifa sudah lebih dulu hadir. Ketiganya diperiksa dengan status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, polisi juga telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah, yang pasti. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Meidasari langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat siang Ismalia, bagaimana situasi di sana dan apakah pemeriksaan sudah dimulai? Terima kasih, Pak Kapolda. Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Untuk situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sampai saat ini masih terdapat simpatisan dari Roy Suryo sendiri. Dan kalau bisa kami laporkan juga untuk di depan Gedung Polda Metro Jaya ini juga terdengar suara-suara, dan kami mendapatkan informasi bahwa di situ, ada yang menyuarakan mengenai Jokowi. Dan juga untuk pemeriksaan ini sudah dilangsungkan karena memang tadi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ini sudah
datang ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya sekitar pukul 10.30. Dan tadi dalam wawancaranya pada awak media ini mengatakan bahwa merasa dizolimi oleh penyidik dari Polda Metro Jaya karena memang ada beberapa hal yang tidak masuk akal seperti itu, Deta, dan juga berharap bahwa kliennya atau Roy Suryo, Risma Syanipat dan Dr. Tifa ini tidak ditahan karena memang ada beberapa kasus yang sudah masuk dalam pidana. Ini juga ada beberapa tersangka yang tidak ditahan, contohnya seperti Sylvester Matutina tadi disampaikan. Dan juga ada juga kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni ada satu nama tersangka bernama Egy Sujana yang dia berstatus terlapor dan belum diperiksa, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini menjadi faktor mengapa dari pihak Roy Suryo ini merasa dizolimi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dapat kami laporkan juga tadi disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga lainnya, ini disampaikan bahwa membawa barang bukti tambahan yang nantinya akan diserahkan kepada penyidik jika itu relevan pada pemeriksaan kali ini. Dan kami memang masih belum mendapatkan informasi apa saja hari ini yang akan ditanyakan oleh penyidik, namun hari ini bisa kami sampaikan bahwa hari ini merupakan pertama kalinya Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya dengan dimintai keterangan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Dan dapat kami informasikan juga, Deta dan juga pemirsa, ada 2 klaster dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 310, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Sampai saat ini kami masih terus menunggu berapa lama akan dilakukan pemeriksaan. Nanti akan kami kabarkan kembali kepada Deta dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Ismalias atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka ini janggal. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Ya, kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan, kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengungkap proses panjang penemuan Bilkis, balita yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil.
negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku anak dalam, tempat terakhir Bilkis ditemukan. Bilkis berhasil diamankan tanpa ada tanda kekerasan. Ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku anak dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan, trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada pengayaan ataupun perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya ya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, jadi tidak ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari? 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak, bukan di rumah. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Ya, buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat ya. Terungkapnya sindikat penculikan Bilkis begitu mengejutkan. Balita ini dijual ke suku anak dalam seharga 80 juta rupiah. Namun suami dari otak pelaku penjualan anak ini mengaku tidak mengetahui jika sang istri terlibat sindikat perdagangan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syah Putra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, di tengah sukacita pertemuan Bilkis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu di antaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam.
Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk menemukan cucunya yang sudah hilang sejak Maret lalu. Keluarga pun berharap penemuan Bilkis bisa membantu mengungkap keberadaan Alvaro. Berita ini sampai saat ini belum ada titik terang yang sifatnya menunjukkan di mana cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu berada. Sampai sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun dari manapun juga belum ada mengatakan yang pasti keberadaannya. Karena sudah dari tanggal 6 Maret sampai sekarang ini juga belum ada titik terang keberadaan cucu saya Alvaro di mana gitu. Namun kita pun juga masih tetap berusaha untuk mencari, walaupun kita dengan melalui kita mencari di pelosok-pelosok maupun dari petunjuk-petunjuk orang yang pintar, orang ngerti atau paranormal, kita tetap menggunakan metode itu untuk mencari titik terangnya cucu saya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang yang mengatakan Alvaro itu ada di A, di B, di C gitu, belum ada sampai sekarang ini. Nah, maka saya juga berharap dengan adanya ini juga bisa, semoga juga bisa segera menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan sehat. Pemirsa, istri pegawai pajak Manokwari tewas dimutilasi. Jasad ditemukan dalam septic tank rumah kosong. Lalu siapa pembunuhnya? Tetaplah di iNews Siang. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jajahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kasih sayang mama tak ada gantinya. Seperti mama, Caplang Kayu Putih selalu beri yang terbaik dengan kehangatan yang tak tergantikan selamanya. Caplang ada roll on. Kini Caplang Kayu Putih ada roll on. Dimanapun dibutuhkan, ada kehangatan praktis dalam satu genggaman. Tinggal roll, praktis untuk aktivitasmu. Caplang minyak kayu putih roll on. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana?
Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, live. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuannya, nyalakan api semangat perjuangan. Demikian gemar, nyatakan persatuan. Oleh Indo, jayalah Indonesia. Energi untuk aja nggak cukup, otak juga butuh energi. Baru Champion, ini dengan DHA. Coklatnya gurih-gurih manis. Gak cuma tubuh, juga energi otak. Ini dengan DHA. Erling Haaland CS siap pimpin skuad Landslager. Bungkam pasukan Sinisargin, Norwegia versus Estonia. Dilanjutkan, mampukah pasukan The Green Army mengalahkan dominasi Cristiano Ronaldo CS? Irlandia versus Portugal. Malam ini pukul 23.45 live di iNews Premium Sport. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Betmom. Baru, teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Mana-mana, biar nggak gitu. Inilah interupsi. Secara aturan orang sakit kan nggak boleh hadir. Yang dipakai Bang Sisberter ini alasan apa nih? Jadi apapun. Tuhan pasal 197. Perdebatan di luar sana, ayo dong jawab. Coba bicara 33 faktanya advokat semua dituntut. Udah bisa buktikan itu. Hapus makin bagus loh. Interupsi malam ini pukul 8 live di iNews. Menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Betmom. Baru, teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Pemirsa, seorang maling kabur hingga ke atap rumah warga di Cianjur, Jawa Barat usai aksinya terpergok warga. Pelaku tak mau turun karena takut diamuk warga. Inilah rekaman video amatir. Seorang pencuri melarikan diri ke atap rumah warga di Jalan Raya Pramuka, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat yang viral di media sosial. Pelaku ketakutan saat aksi kejahatannya dipergoki oleh seorang pengemudi ojek online. Warga berusaha membujuk pelaku untuk turun, namun pelaku tetap bertahan di atap rumah warga dan berpura-pura menjadi ODGJ. Akhirnya pelaku mau turun dan langsung diamankan polisi ke Polsek Karangtengah. Modus pelaku berpura-pura meminta tumbangan dan akan memberikan imbalan Rp20.000 kepada SS 16 tahun, korban yang merupakan pelajar SMP. Namun saat di tempat sepi, pelaku berusaha merampas motor korban. Pelaku dan korban saling tarik-menarik motor hingga akhirnya korban meneriakinya maling
diketahui pengemudi ojek online yang melintas. Pelaku kabur melarikan diri ke atas rumah warga. Berhenti, anak itu ditarik sehingga jatuh dengan motornya pas mau diambil. Namun ada warga masyarakat yang kebetulan lewat atau melintas, termasuk dari rekan-rekan ojek online juga. Setelah itu, karena sudah diteriakin maling oleh anak tersebut, pelaku kabur melarikan diri, di mana larinya ini kemungkinan ada 500 meter dari jarak TKP yang kejadian diambilnya kendaraan tersebut. Lari ke perumahan Permata. Pada saat di sana warga juga sudah banyak yang mengejar sampai pelaku naik ke genteng perumahan rumah warga di sana. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan polisi dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Terpeleset saat hendak duduk di pagar besi pembatas, seorang mahasiswi di Bogor terjatuh dari lantai 3 kampus. Korban saat itu sedang istirahat usai mengikuti ujian tengah semester. Inilah detik-detik seorang mahasiswi terekam kamera pengawas jatuh dari lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Korban terjatuh diduga terpleset saat hendak duduk di atas pagar besi gedung tersebut. Peristiwa ini bermula saat korban sedang istirahat di lantai 3 gedung usai mengikuti ujian tengah semester UTS di kampusnya. Pada saat hendak menaiki pagar, naas korban terjatuh hingga alami luka berat. Mau turun buat sholat zuhur. Nah, saya sempat ngelihat ada orang, bocahnya masih di situ, tapi cuma baru kayak cuma duduk di pagar doang. Terus ya udah saya turun naik lift. Saya turun dari lift, dia jatuh. Kini korban mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Petugas pemelihara taman tewas di kolam bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, diduga tersengat listrik saat menjedot genangan air. Istri dan 2 anak korban histeris hingga nyaris pingsan. Wanita Parubaya bersama putra dan putrinya ini nyaris pingsan saat melihat kondisi suami sekaligus ayah mereka. Korban tergeletak tak bernyawa di lubang pak kontrol Taman Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta. Sebelumnya jasad Mardianto ditemukan rekannya sesama petugas pemeliharaan taman. Diduga ia tersengat listrik saat memeriksa genangan di bak kontrol. Saya nyebrang, lihat ada paralon pembuangan air. Ini banjir semua. Begitu saya noleh saya panggil Mardianto, tapi Mardianto diam saja. Begitu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Setelah dievakuasi dari lubang bak kontrol, jasad korban selanjutnya dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus mutilasi pemirsa. Sempat dilaporkan hilang istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat tewas dimutilasi. Jasad ditemukan dalam septic tank rumah kosong. AGT, istri seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban disembunyikan dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat. Penemuan setelah tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari melakukan pencarian intensif sejak Senin malam. Laporan hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh suaminya setelah ditemukan jejak darah di rumah kontrakan mereka. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial YH yang pernah bekerja sebagai tukang di rumah korban. Ya, sementara ini memang pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempat korban. Kemudian bekerja di tempat sekarang ini, ya mungkin ini memang kita dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk diautopsi.
Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap penyebab dan motif utama dari kasus pembunuhan ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Motif pembunuhan mutilasi istri pegawai pajak pun terungkap. Pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban hendak merampok lantaran terjerat utang judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, 38 tahun, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat, yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi mengungkap pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terlilit hutang akibat bermain judi online. Tindak pidana perampokan disertai penculikan terjadi saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban untuk meminta sejumlah uang, namun permintaan itu ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia, memasukkan jasad korban ke dalam kontainer dan memesan jasa mobil angkut barang untuk membawa tubuh korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku memutilasi korban menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank dan mengecor bagian atas untuk menghilangkan jejak. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Tim gabungan sempat melakukan pengejaran dengan melibatkan anjing pelacak setelah mengetahui keberadaan pelaku yang melarikan diri. Kini atas perbuatannya, pelaku ditahan di Polresta Manokwari dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu digelar. Terungkap pelaku sempat menenangkan bayi anak korban dengan memberi susu sebelum dibunuh. Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga pada awal September lalu digelar petugas Satreskrim bersama Kejaksaan Negeri Indramayu di halaman Mapolres Indramayu Rabu sore. Kedua pelaku, yakni Sobirin dan Prio, memperagakan langsung aksi pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga. 90 adegan diperagakan pelaku mulai dari perencanaan, mendatangi lokasi, mengeksekusi dan mengubur jasad kelima korban secara berjajar dan bertumpuk di area belakang rumah. Dalam rekonstruksi juga terungkap momen di mana salah satu korban, bayi 8 bulan, sempat menangis sebelum dibunuh di kamar mandi. Pelaku disebut sempat menenangkan korban dengan memberi susu. Untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, ini sekarang sedang berjalan. Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Syaroni, lanjut ke saudari Ois, dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu. Sementara keluarga yang menyaksikan seluruh rangkaian rekonstruksi berharap pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada dari Jakarta. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban, ya saya sangat sedih atas kejadian ini yang menimpa keluarga gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga ya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Awal September lalu, warga Kelurahan Pauman, Indramayu digegerkan dengan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga berada dalam satu liang lahat. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap 2 pelaku, Ririn dan Prio, yang kabur ke Jawa Tengah. Kedua pelaku nekat menghabisi satu keluarga karena persoalan sewa mobil antara salah satu pelaku dengan salah satu korban.
Pelaku Ririn kesal lantaran mobil yang disewa dari pelaku rusak. Padahal pelaku sudah membayar uang sewa Rp750.000. Kedua pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Diduga remblong, truk Fuso bermuatan kayu di Lumajang, Jawa Timur menabrak 2 kendaraan lain dan teras rumah warga. Seorang pemotor tewas, 4 lainnya terluka. Rahayu, Lur. Ini alhamdulillah masih selamat, Lur. Truk bermuatan kayu sengon menabrak 2 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga membantu mengevakuasi korban dari kolong truk dan reruntuhan bangunan teras rumah warga yang rusak akibat hantaman truk. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan kayu melaju kencang dan diduga alami remblong. Laju truk tak terkendali hingga menabrak truk lain dan sebuah sepeda motor yang ada di depannya. Truk baru terhenti setelah menabrak 2 teras rumah warga hingga rusak parah. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor tewas di lokasi dan 4 lainnya luka-luka. Ini terjadi akibat kegagalan rem dari truk Fuso yang berjalan dari arah barat ke timur. Sementara informasi yang kami dapat baik dari Puskesmas maupun dari keterangan beberapa saksi yang korban meninggal dunia 1 orang, luka berat 2 orang, dan luka ringan 2 orang. Pihak Satlantas Polres Lumajang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara di Sumedang gagal menanjak, truk tronton menabrak warung dan truk box. Badan tronton yang melintang di jalan ini membuat kemacetan sepanjang 2 km. Aduh, ini macet total, guys. Lapor. Inilah rusak, guys. Aduh. Sebuah truk tronton menabrak truk box hingga menutup akses Jalan Nasional Bandung-Cirebon, kawasan Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat tronton gagal menanjak di tanjakan menikung hingga mundur dan menabrak warung hingga hancur. Tronton kembali melaju dan menabrak truk box yang melaju di depannya hingga terperosok ke selokan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas macet total hingga mencapai 2 km. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang yang berada di lokasi melakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 minibus. Terdapat 2 kendaraan, truk tronton dengan truk box menuju ke arah Bandung. Truk tronton masih dalam penyelidikan apakah remblong atau sebagainya. Tetapi saat ini kami sedang berusaha untuk mengevakuasi agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Untuk sementara harus dialihkan ke tol Cisumdawu. Tidak ada korban jiwa. Pengemudi truk tronton pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Gorontalo Mustafa Yasin ditetapkan tersangka penipuan jemaah haji furodah lebih dari 2 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut.